Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Julianti Prihatin, program akuntansi di Binus Online Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan rekan-rekan sekelompok saya terkait rencana pemerintah dalam menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN itu sendiri dari 11% menjadi 12%. Di mana fokus utama ini juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih sering kita kenal dengan Sustainable Development Goals. Seperti yang kita ketahui, PPN sendiri ini sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama di dalam aspek ekonomi dan sosial. Nah, dalam konteks SDG sendiri, kebijakan ini juga berkaitan dengan no poverty, decent works and economic growth, serta reduce inequalities. Kira-kira jika rencana ini tidak dikelola dengan baik dan benar, apakah kebijakan ini akan memberikan dampak yang besar dalam positif atau malah ke arah negatif bagi masyarakat atau bagi kestabilan ekonomi UMKM? Mari kita sama-sama lihat. Nah, dalam penelitian ini saya juga ingin melihat bagaimana kenaikan PPN menjadi 12% ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama dalam sektor UMKM itu sendiri. Nah, fokusnya kita adalah untuk memahami sejauh mana sih kebijakan ini boleh berdampak bagi pola konsumsi masyarakat, apalagi untuk berlangsungan bisnis kecil itu sendiri, yang mana itu juga sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat bergantung dengan daya beli konsumen. Nah, selain itu kita juga mau melihat bagaimana sekaligus membandingkan implementasi kebijakan ini dengan sistem perpajakan di negara lain. Nah, kita juga mau melihat apakah dari kebijakan Indonesia ini sudah efektif atau malah berpotensi semakin membebankan ekonomi masyarakat, kita tidak ada yang tahu. Terakhir, kita juga mau melihat bagaimana solusi atau dampak yang bisa kita rasakan dari kenaikan PPN ini. Apakah kebijakan ini dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial atau semakin merugikan masyarakat atau ekonomi kelas bawah? Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, apa dampak besar dari kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat, terutama dalam sektor UMKM? Nah, pada penelitian kali ini, saya mewawancarai seorang karyawan swasta, di mana dia juga memiliki usaha UMKM yang bergerak di food and beverage. Nah, pada kesimpulan yang disampaikan oleh narasumber ini, kenaikan PPN ini cukup berdampak besar baginya, terutama karena usahanya itu berlokasi di lingkungan universitas. Mayoritas konsumennya itu sendiri adalah mahasiswa, di mana daya belinya tentu terbatas. Nah, salah satu pernyataan yang menarik dari wawancara ini adalah sebelum kebijakan PPN ini pun berubah, masyarakat itu sudah menunjukkan daya beli yang lemah karena ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Nah, dengan adanya rencana kenaikan PPN ini sendiri, narasumber pun semakin yakin bahwa keputusan yang diambil pemerintah ini kurang bijak. Karena apa? Karena akan semakin membebani masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kedua, kita juga mau melihat bagaimana perbandingan implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN ini dengan pajak di negara lain. Yang berdasarkan laporan dari Tempo.co yang sudah saya riset sebelumnya, Indonesia ini menempati posisi kedua dengan negara dengan tarif PPN tertinggi di Asia, setelah Filipina menjadi nomor pertamanya. Nah, Filipina itu memiliki tarif PPN sebesar 12%. Nah, namun kebijakan PPN dari Filipina ini justru menarik karena berbeda perhitungannya, karena perhitungannya itu berdasarkan volume dan kuantitas, juga dengan dasar perhitungan yang mencakup biaya pendaratan serta pajak cukai. Nah, meskipun memiliki tarif yang tinggi, Filipina ini juga memberikan pengecualian bagi PPN-PPN tertentu, terutama dalam penukaran mata uang, pajak persentase, atau berdasarkan penjualan kotor, penerimaan, dan pendapatan. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kan awalnya ditetapkan secara merata terkait kenaikan PPN ini kan, maupun jasa maupun barang, itu semua pukul rata 12%. Nah, katanya sih bertujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, meski dalam beberapa sektor tertentu dibebaskan PPN dan tetap berisiko besar dalam penurunan daya beli masyarakat, ini akan berdampak juga memberatkan bagi UMKM itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita mau melihat apa sih solusi yang ditawarkan oleh pemerintah terkait kebijakan di mana ini boleh mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial sih ya. Nah, keputusan PPN 12% ini adalah kebijakan pemerintah yang mulai berlaku di tahun ini, 1 Januari 2025, di mana tentunya untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai, tapi khususnya sekarang untuk barang dan jasa tertentu, termasuk barang-barang mewah. Nah, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendukung penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengurangi dampak negatifnya, pemerintah sendiri itu menawarkan beberapa solusi, seperti pengecualian PPN untuk sektor esensial, seperti pendidikan, kesejahteraan
masyarakat, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Terus yang kedua ada insentif bagi UMKM, serta penyaluran bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Nah, selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa tambahan penerimaan dari PPN ini dialokasikan untuk infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan sektor produktif, yang dimana gunanya untuk membantu mendukung perekonomian negara di jangka panjang. Nah, meski bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini pun tetap beresiko. Kenapa? Karena semakin menekan daya beli masyarakat itu sendiri. Apalagi jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung yang efektif. Mari kita lihat hasil temuan di lapangan. Saya menyangkut dua hasil lapangan. Yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner ini terhadap 15 responden berpenghasilan rendah, sebanyak 75% menyatakan bahwa PPN ini naik jadi 12% itu sangat berdampak signifikan, terutama bagi kehidupan mereka. Sebanyak 80% responden mengaku bahwa mereka harus mengubah nih pola konsumsi mereka, terutama dalam pembelian barang-barang tertentu, kebutuhan pokok, di mana ada beras, minyak goreng, dan sayur mayur. Nah, responden ini juga menyoroti bahwa daya beli mereka juga semakin rentan terhadap kenaikan negara akibat perubahan tarif pajak itu sendiri. Contohnya, salah satu responden kami menyatakan bahwa meskipun ia merasa cukup terdampak, ia merasa terpaksa harus mengurangi pembelian yang tidak esensial. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tidak terbatas. Anggaran yang terbatas itu sendiri. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat miskin ini sangat rentan terhadap fluktuasi barang dan jasa, apalagi dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Nah, secara keseluruhan, kenaikan PPN ini juga sangat memperberat beban masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih terdampak kepada kelas menengah. Kelas menengah ini sangat kasihan sekali, karena memiliki fleksibilitas pengeluaran yang lebih besar. Yang kedua, saya juga mewawancarai, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, ada satu karyawan swasta yang memiliki usaha UMKM. Nah, mayoritas konsumennya itu adalah mahasiswa dengan daya beli yang terbatas, sehingga kenaikan akibat pajak ini sangat beresiko untuk menurunkan jumlah pelanggan. Salah satu yang hasil wawancara yang saya sudah lakukan, pelaku UMKM ini menyatakan bahwa kenaikan biaya produksi akibat PPN ini sangat memaksa mereka untuk menaikkan harga jual. Sementara konsumen itu lebih selektif dalam berbelanja. Hal ini juga sangat melemahkan daya saing UMKM dibandingkan usaha besar, apalagi usaha impor. Kita tahu ya, barang-barang Cina itu sangat murah dan sangat terjangkau untuk dikonsumsi. Nah, meskipun kebijakan ini sempat direncanakan, pemerintah ini akhirnya untungnya membatalkan kenaikan PPN itu sendiri. Dan sangat disambut baik tentunya dengan para pelaku UMKM. Sebelumnya mereka tuh khawatir karena kenaikan ini tuh akan meningkatkan biaya produksi. Mereka harus memaksa naik harga jual, beresiko menurunkan jumlah pelanggan. Terus ada lagi, konsumen ini cenderung lebih selektif kali ya dalam berbelanja. Apalagi pengennya tuh beralihnya ke barang-barang yang lebih murah, lebih gampang dijangkau. Dan ini sangat-sangat melemahkan daya jual UMKM sendiri dibanding usaha besar atau produk-produk impor itu. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya ini, ya tentu kenaikan PPN 12% ini berpotensi dalam memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi para pelaku UMKM, konsumen dengan ekonomi lemah seperti mahasiswa. Dan berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya, seorang karyawan swasta juga sangat-sangat mempengaruhi biaya produksi dan biaya jual. Apalagi ini tuh sangat beresiko besar dalam menurunkan jumlah pelanggan mereka. Nah, selain itu, daya beli masyarakat ini juga semakin lemah, sudah lemah dan semakin lemah akibat kebijakan ini. Konsumen pun cenderung lebih selektif dalam berbelanja dan mengurangi pembelian barang tertentu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat rencana pemerintah ini sangat-sangat tidak sesuai dengan jalannya Sustainable Development Goals. Nah, dari refleksi pribadi saya juga semakin memahami bahwa kebijakan pajak ini, khususnya PPN, sangat-sangat berdampak besar pada masyarakat dan pelaku usaha kecil. Saya pun merasakan sangat berdampak karena saya juga kuliah sambil bekerja, itu sangat berdampak karena daya beli saya semakin terbatas, ditambah lagi dengan kebijakan baru semakin terbatas lagi. Nah, wawancara dengan narasumber ini pun memberi perspektif saya yang baru terkait tantangan yang akan dihadapi UMKM. Ternyata sangat-sangat berdampak dan sangat-sangat mempengaruhi sekali. Saya juga menyadari bahwa kebijakan pajak itu harusnya lebih dipertimbangkan untuk kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak ada membebankan masyarakat. Nah, refleksi ini juga
saya juga semakin menghargai kali ya dengan peran UMKM yang ada. Karena UMKM itu sangat mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial. Justru seharusnya kalau pemerintah mau mendukung penerimaan negara, dukunglah para UMKM itu. Dukunglah mereka, supportlah mereka, jangan malah memperberat. Justru dengan rencana-rencana pemerintah yang tidak sesuai ini, semakin memberatkan UMKM, semakin mempersulit mereka untuk semakin menambah besar peluang mereka. Ditambah ini juga salah satu penerimaan negara itu sendiri. Nah, itu sih refleksi pribadi saya. Saya harap pemerintah dan masyarakat ini boleh semakin bekerjasama, terutama di dalam pajak menilai, urusan dengan UMKM dan sebagainya. Terima kasih dan selamat siang.